Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ariansa dengan NIM F1E22005 dari kelas R001. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan video tentang penjelasan source code. Yang pertama ini source code yang belum ada perubahan atau penambahan variabel. Untuk di sini belum ada penambahan variabel. Ini seperti awal, tidak ada yang diubah ataupun cuman memperbaiki errornya saja. Nah, kita coba run dulu di sini ya. Oke, kita tunggu. Oke, untuk di sini source code-nya sudah berjalan dan tidak ada munculnya error sama sekali. Dan untuk akurasinya masih 50% karena belum ada penambahan variabel atau data inputnya. Nah, di sini ya. Oke, kita hapus. Kita lanjut ke source code yang sudah ada penambahan variabel dan perubahan. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan apa saja yang sudah dirubah dalam source code yang ada di sini, sebenarnya saya akan menjelaskan input-input atau variabel-variabel yang ada di sini di source code ini. Oke, yang pertama itu ini dia, import pandas. Nah, import pandas di sini digunakan untuk memanipulasi data. Nah, adalah alias umumnya digunakan agar lebih ringkas saat menulis kode yang melibatkan pandas. Nah, untuk yang from color feature electrician text import converter itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi numerik berdasarkan jumlah kata. Ini sering digunakan untuk analisis teks dan pemrosesan teks, misalnya dalam klasifikasi dokumen, file kayak gitu. Nah, untuk yang keempat, untuk yang keempat ini from Sclar model selection import train text split. Nah, untuk yang keempat ini tuh digunakan untuk membagi datasheet menjadi dua bagian seperti training dan testing. Nah, hal ini dilakukan untuk melatih model di satu bagian data training dan kemudian mengevaluasi pada bagian data yang tidak terlihat. Nah, ini training ini seperti kita mencoba dulu kan, takutnya codingan itu tidak muncul. Nah, disitulah guna training test atau kita seperti mendabelkan codingannya. Nah, untuk yang kelima itu from Sclar knife bias import multi NB. Oke, untuk knife bias ini dia berbasis distribusi multional atau algoritma ini sering digunakan dalam klasifikasi teks, khususnya ketika data yang dianalisis adalah dalam bentuk frekuensi kata. Nah, ini untuk frekuensi kata ya. Nah, untuk yang keenam ini from Sclar matrix import accuracy score configuration. Nah, ini yang untuk yang ke-6 ini. Oke, sebentar. Untuk yang ke-6 ini untuk mengetes keakurasian keakurasian datasheet yang kita masukkan atau variabel yang sudah kita masukkan. Atau lebih tepatnya digunakan untuk menghitung akurasi prediksi model beberapa banyak prediksi yang benar dari total prediksi. Dan untuk confusion matrix ini yang memberikan lebih banyak detail tentang kinerja model, termasuk prediksi benar atau benar untuk masing-masing kelas, prediksi salah dan sebagainya. Ini untuk variabel yang ke-1 ini.
import livraces yang diperlukan. Nah, kita masuk ke yang kedua, kita geser. Untuk datasheet yang kedua ini, di sini tertulis datasheet email sederhana. Di sini kita akan memasukkan data yang akan kita panggil yang sesuai yang sesuai dengan yang di atas. Split untuk memanggil train test split, ini untuk memanggil converter yang kita jelaskan tadi kan, untuk memanggil ini, menjalankan. Nah, untuk yang di sini nih saya sudah menambah. Kalau yang awal itu cuman batasnya ayo kita ngopi bareng minggu depan untuk variabelnya. Nah, untuk yang sudah ditambah ini saya menambah berapa ini, sekiranya berapa lah, untuk di sini variabelnya saya menambahkan 14 variabel yang apa tuh, non spam dan spam. Di sini saya menambahkannya sini. Nah, di sini saya menambahkannya 13 itu variabel. Nah, yang di atas ini untuk mengarang datasheet yang kita buat di bawah ini. Sederhananya, oke, ini spam ini arti dari 001 ini menandakan ini. Di sini kan ada penjelasannya. Label 1 untuk spam dan 0 itu untuk non spam. Jadi ini apa tuh namanya, nomor 01 ini sebagai acuan untuk source code-nya atau Visual Studio membaca yang di input itu apa, spam non spam. Karena dalam bahasa pemrograman itu satu, dalam bahasa komputer itu 101. Nah, kita lanjut lagi. Untuk konversi data menjadi data frame ini untuk memanggil data yang di atas ini. Untuk mengambil data yang ini, data yang ini data angkanya atau numeriknya. Nah, panggil ini PD data, ini kan sesuai sama ini tadi, sesuai sama yang di atas. Nah, Andas ini kan untuk mempermudah, persingkat. Oke, kita lanjut lagi untuk ketiga, processing data. Nah, di sini vectorizer ini convertorizer ini kalau nggak salah, nah ini ada di atas nih untuk memanggil ini. Tadi kalau nggak salah oke. Convertorizer itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi numerik atau angka. Representasi numerik berdasarkan jumlah kata yang sering digunakan untuk analisis teks dan komproses teks, misalnya dalam konversi data. Oke, sebentar, ada sedikit error. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sini ya, untuk vectorizer conversion ini untuk mentransfer dan memanggil variabel-variabel yang di atas untuk mengubah teks menjadi variabel, fitur numerik. Dan yang di bawahnya ini df ini y, dan df itu label target, apakah email tersebut spam atau bukan. Ini untuk menandakan email itu spam atau bukan. Nah, ini bahas lagi lebih dalam. Nah, untuk yang keempat ini split data menjadi data lebih dan uji. Ini yang ada berhubungan dengan training, select model test training test split. Nah, ini berhubungan sama ini karena kita menginput ini untuk memanggil ini
split dan data ini. Nah, kalau misalnya kita coba run dulu ya. Ini kan misalnya kalau yang di sini kan yang awal belum ada pertambahan atau apa kan, saya di sini melakukan menambah variabel yang ini untuk bisa membuat untuk bisa membuat akurasi dari source code ini menjadi 100%. Tidak ada kesalahan ya. Nah, untuk yang ini sebenarnya ada cara mudah untuk menambah supaya dia bisa menjadi 100%. Kalau yang di sini kan masih 50%. Nah, 50% sebenarnya nggak perlu kita menambah variabel data untuk memanggil sini. Kita cukup kita ke sini. Sorry. Oke, sebentar. Oke, untuk di sini terus kita geser. Nah, tadi. Oke, kita di sini. Nah, kita ambil ini, kita geser ke kiri. Sebenarnya bisa. Kita cuman geser ke sini, kita hapus yang random text ini, kita hapus, kita rubah menjadi 50. Nah, 50. Kita coba run di sini kan. Kita coba run. Kita lihat. Nah, dan di sini akurasi menjadi 100% tanpa kita harus menambah variabel data. Di sini sudah 100% tanpa perlu kita menambah variabel datanya. Oke, kita lanjut ke yang sini, sudah ada perubahan. Oke, kita lanjut lagi. Kita geser lagi ke bawah. Kita tadi bahas di sini ya, ses. Ini kan 42. Ini tidak ada pengaruh, tapi karena saya menambah variabel, jadi dia bisa berubah menjadi 100%. Kalau kita ingin tidak mau merubah, tinggal ganti ini saja. Ini test set-nya bisa juga. Oke, kita lanjut. Oke, untuk yang kelima ini membangun model naive. Nah, ini yang berhubungan sama yang di atas tadi. Nah ini yang baik sini kalau tidak salah tadi untuk sorry sebentar. Di sini nih untuk membias naive bias nih merupakan algoritma yang berbasis distribusi multinominal atau algoritma ini sering digunakan dalam klasifikasi teks kalimat teks, khususnya ketika data yang dianalisis adalah dalam bentuk frekuensi kata atau back of word. Nah, oke, lanjut kita bahas lagi. Nah, oke, sebentar, kita tadi di 5. Oke. Nah, di sini kan model multivariate ini menggunakan bias untuk klasifikasi. Ini berhubung sama yang di atas tadi. Itu untuk menjalankan multi-names. Itu kata atau teks tadi dia bilang, untuk membaca teks. Nah, yang kedua ini model fix train. Extra ini yang memanggil ini tadi. Nah, ini akurasinya, test splitnya, tesnya, trainnya, untuk melihat akurasi berapa, ada kesalahan atau apa. Nah, di sini untuk mati. Nah, untuk yang keenam ini melakukan prediksi data uji. Ini prediksi ini berarti masih berhubungan sama yang atas tadi. Untuk ngerangnya clear bias multi port. Ya. Oke, kita lanjut ke yang 7. Yang 7 ini evaluasi modul atau menampilkan akurasi yang
kita coefficient matrix itu sudah berubah jadi matrix, menghitung akurasi prediksi, menampilkan. Nah, ini untuk menampilkannya label 0,1 ini text spread label sama kayak di atas, menampilkan. Ini untuk menampilkan akurasi berapa persen untuk memanggilnya. Ini yang ke apa nih? Oke, ini untuk yang ke-57 menampilkan hasil evaluasi. Nah, di sini kita bisa mengatur tingkat akurasi yang kita inginkan dalam source code ini. Bisa kita ubah jadi, di sini kita bisa ubah jadi sedikit error. Oke, kita bisa di sini berubah jadi misalkan 500. Nah, kita coba run. Nah, di sini minimal akurasi ini bisa mencapai 500 akurasinya. Sini muncul spam, no spam, spam. Nah, oke. Spam. Oke, kita lanjut lagi. Kita hapus, kita 100. Oke. Dan print coefficient metric ini sesuai sama yang di atas sih. Tadi. Nah, coefficient metric semua ada di sini. Bermudah, fashion. Oke, di bawah Concentrix ada di atas lagi. Nah, ini yang ke-8 ini untuk menguji model dengan email baru. Misalkan kita di sini bisa masukkan email ya. Oke, kita coba. Misalnya, kita coba misalkan besok kamu ada waktu enggak? Oke, caranya oke, jangan lupa kita kasih koma. Nah, oke, coba kita run, dia akan muncul atau tidak. Di sini itu kan untuk memanggil. Nah, ini muncul di sini karena kita tidak memakai namanya untuk memanggil dia terpisah. Ini tidak masuk, kita tidak menggunakan ini untuk memanggilnya. Nih, kita tidak menyertakan email spam sekarang biasa atau apa, jadi dia cuma menyambung terus terakhir. Nih, harusnya nih, kita coba lagi ya sebentar. Di sini dia masuknya. Ini seperti kita mengulang kembali dataset, kita uji lagi di bawah apakah ini kan untuk email baru, bisa nih penawaran atau apa kan, masuk ke sini untuk email baru. Oke, nah kita lanjut untuk mengubah email baru menjadi fitur numerik. Nah, ini bisa juga nih email barunya menjadi fitur numerik. Misalkan gimana ya, kita hapus, kita. Nah, untuk di sini saya ingin coba mengganti email baru ini menjadi apa tuh 90 kan numerik. Oke, kita lihat dia akan berubah di sini. Nah, di terminalnya ini akan perubahan untuk emailnya 90 sini. Nah, ini kan masuk email terbaru soalnya. Nah, di sini pun kita bisa mengganti spamnya itu di bagian di sini. Ini bisa diganti. Coba kita ganti ya. Oke, kita lanjut. Di sini nih saya sudah melakukan perubahan tadi, dan saya juga sudah menguji bahwa dia melakukan spam itu dikarenakan from clear nih, karena kita
memakai Pandas dan SPD. Nah, kita lanjutkan ke yang tadi, mengubah email baru menjadi fitur numerik. Di sini ini seperti kita mengulang lagi yang kita di atas ini tadi. Oke, melakukan prediksi pada email baru, menampilkan hasil prediksi for email prediction in zip, new email prediction print, untuk dia membuat print keluar email, prediksi spam in prediction. Nah, ini seperti yang di atas tadi, spam no spam, seperti yang ini. Mengulang lagi, label 1 untuk spam, untuk non spam, seperti itu. Tapi ini lebih untuk bisa menambah akurasi lagi, karena di situ kita menggunakan ini tadi, training test split ini, koreksi skor, supaya kita bisa mengulang lagi codingan ini, tidak ada kesalahan dan semua bisa ditampilkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.